Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan di mana indeks harga saham gabungan lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Ratih Mustikoningsih selaku Financial Expert Ajaib. Kita akan langsung sapa saja Ibu Ratih. Selamat sore, apa kabar Ibu? Halo, selamat sore Pak Dev, kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan di akhir pekan di mana kurang happy weekend sepertinya. Tapi happy weekend mungkin dari para investor yang melakukan aksi profit taking untuk hari ini. Tapi indeks harga saham gabungan melemah di 0,78%. Analisis Anda secara teknikal, jangka pendek, tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini ataupun rangkuman IHSG dalam sepekan terakhir Ibu Ratih? Baik, jadi kalau kita lihat untuk secara teknikal dulu ya, untuk IHSG memang secara teknikal ini wajar, koreksi yang wajar di minggu ini, di pekan ini, karena memang kalau kita lihat sebulan terakhir secara weekly itu IHSG positif ya, secara weekly ditutup menguat ya dalam sebulan terakhir, karena memang rebound ya dari nilai terendahnya IHSG di 6.700 kemarin, sempat di pertengahan Juni 2024. Nah, untuk IHSG saat ini area support yang bisa dipertimbangkan itu di area 7.200 yang terdekat, harusnya masih bisa berada di level tersebut. Area support pertama 7.200, area support kedua di area 7.000 ya, di area psikologisnya. Untuk sentimen sendiri di pekan ini lumayan banyak ya. Kemarin Bank Indonesia baru menetapkan juga suku bunga yang tetap di 6,25%. Ya sebenarnya kita udah memproyeksikan juga bahwa BI akan hold ya mereka punya interest rate karena nilai tukar rupiah kita udah balik lagi ke 16.100. Jadi secara sentimen sih untuk domestik sendiri, untuk global sih kalau kita lihat secara sentimen overall sih harusnya positif ya, karena memang di minggu ini, di pekan ini memang purely itu akibat adanya aksi profit taking. Baik, dari chart yang saya pegang ini, Ibu Ratih, posisi dari indeks harga saham gabungan secara year to date ini minus nih Bu, meskipun tipis saja, hanya di 0,13% dengan koreksi dalam yang terjadi di hari ini. Sebenarnya resisten berapa yang harus ditembus dan mungkin bisa dipertahankan oleh indeks harga saham gabungan ketika dari pergerakannya bisa beralih ke zona hijau atau plus nanti, kalau kita hitung dari sisi secara year to date? Baik, jadi kalau kita lihat secara year to date ya, memang IHSG-nya koreksi tipis. Nah, mungkin kalau untuk resisten yang bisa dipertimbangkan ya, di area psikologisnya di 7.400 lah, itu IHSG bisa lanjut rally ya, kalau misalnya memang bisa break di 7.400. Kalau kita lihat di pekan depan sih secara katalis menarik ya, karena pekan depan udah mulai nih rilis laporan keuangan dari beberapa emiten yang mungkin bisa dipertimbangkan beberapa emiten khususnya di sektor energi, metal mining itu cukup menarik ya di tengah depresiasi nilai tukar rupiah kita di Q2. Kemudian untuk saat ini sih untuk IHSG sendiri bagaimana proyeksinya, kalau kita lihat sih masih akan bergerak sideways selama masih belum bisa break di atas 7.400. Baik. Ibu Ratih, yang cukup menarik adalah dari rotasi pergerakan sektoral. Ketika hari ini Anda katakan tadi para investor lebih cenderung profit taking, sektor dan saham-saham yang sebelumnya menopang indeks harga saham gabungan hingga menembus di atas level 7.320-an, hari ini justru berbalik arah. Energi satu-satunya menguat, saham-saham pertambangan batubara hari ini rata-rata mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sudah lama kita tidak mengalami rotasi seperti ini ketika energi ditopang oleh saham-saham pertambangan batubara. Analisis Anda, apa yang membuat para investor untuk kembali berburu saham-saham pertambangan batubara sementara dari sisi harga komoditasnya masih bergerak slow di 130-an dolar Amerika per tonnya, Ibu Ratih? Baik, jadi kalau kita lihat memang untuk ICE Newcastle sendiri itu kan saat ini di 130, hampir 140 lah, 139 US dollar per metric ton ya. Jadi kalau bisa dikatakan secara sentimen sih harusnya positif, karena kemarin juga ada IMF ya yang memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi India yang tadinya kan kita bertapak sama China, cuma China itu di kuartal 2 memang pertumbuhan ekonominya kurang memuaskan di 4,7%. Kita melihat di sini India jadi epicentrum ya pertumbuhan ekonomi di Asia, yang dimana diproyeksikan di tahun 2024 itu akan mencapai 7% mereka punya pertumbuhan ekonomi. Nah, ini jadi katalis positif untuk
permintaan di sektor batubara pastinya ya. Dan kita lihat untuk harga komoditasnya sendiri ya batubara cukup stabil lah ya di atas 130, 140 dari awal tahun. Jadi kita melihat penurunan yang terjadi di saham batubara beberapa hari terakhir ini ya sudah direspon positif lah sama market ya. Akhirnya ada rebound lah dari pergerakan harga saham batubara mengingat bentar lagi kan rilis earnings juga. Oke, termasuk juga pelemahan nilai tukar rupiah, Ibu, cukup menguntungkan, terutama bagi para emiten yang memang porsi ekspornya lebih mendominasi. Betul. Ya, jadi itu sih yang kita tunggu ya dari emiten sektor energi di rilis Q2 tahun 2024 ini. Karena Baik. kalau kita lihat dari banking kan mungkin lebih struggle ya dibandingkan dengan energi. Dan kebetulan Ibu Rati sudah ada beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami dan menanyakan saham-saham pertambangan batubara. Saya langsung saja ke penanya pertama, saya akan coba cek. Ini dari Bapak Anggiat sepertinya. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan Adaro, Ibu Rati sudah beli di 2850. Kalau mau take profit di harga berapa untuk Adaro? Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, Adaro ditutup di Rp3.100 per saham. Resisten selanjutnya, kemudian stop loss mungkin untuk mengamankan posisi profit yang ada? Baik, kalau kita lihat Adaro memang di pekan ini naiknya cukup signifikan ya. Selama sepekan naik sekitar 9%-an. Untuk Adaro di pekan ini, jadi strategi seperti apa? Kalau kita lihat secara weekly ini udah deket-deket di area resistennya di area 3140, 3150, 3140. Jadi level tersebut adalah level resistennya. Jadi strateginya ya bisa taking profit dulu aja kalau misalnya memang udah profit ya di level-level resistennya tadi di 3150. Itu untuk Adaro. Secara teknikal apakah menarik untuk hold? Tadi bisa di sell parsial aja kalau misalnya memang udah taking profit, profit gitu, untuk mengamankan profit di 3150. Nanti mungkin bisa akumulasi lagi kalau memang Adaro ini bisa breakout dan close di atas 3150. Itu untuk Adaro ya. Resisten selanjutnya di 3230. Baik. Itu untuk Adaro untuk resisten keduanya. Oke, penutupan hari ini di 3.100 menguat di 2,31%. Tadi ada Bapak Anggiat menanyakan sudah beli di 2850. Tadi take profit di level 3150. Tidak jauh berbeda dengan level penutupan hari ini. Kemudian kalau ingin masuk kembali, disarankan untuk Adaro buy on break ketika berhasil menembus di atas level 3150. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Masih dari saham-saham pertambangan batubara, selanjutnya saya akan coba jawab pertanyaan Bapak Inder dari Bali. Terima kasih juga sudah bergabung. Ibu Ratih, Pak Inder menanyakan mau masuk kepada saham PTBA. Level ideal entry untuk PTBA masih direkomendasikan tidak, Ibu? Baik, untuk PTBA sepertinya untuk hari ini ada taking profit ya. Kalau kita lihat dari candlesticknya itu ada pullback di candlestick PTBA. Jadi untuk strategi seperti apa? Kalau misalnya untuk PTBA sendiri secara teknikal sih memang masih uptrend. Tapi kalau misalnya mau buy lagi, mau akumulasi lagi, saya rasa bisa wait and see dulu. Lebih ke taking profit short term dulu aja untuk PTBA. Baik, support dan resistennya Ibu mungkin untuk PTBA? Untuk area support dari PTBA bisa pertimbangkan area support yang terdekat di 2580. Untuk area resistennya yang terdekat di MA 100-nya di 2700. Baik, masih cukup jauh langkah PTBA untuk balik ke 3.000-an kembali? Untuk PTBA ini memang ada potensi untuk tutup gap yang kemarin habis ex-date ya, dividen. Kita lihat gapnya cukup jauh karena dividen yield-nya juga cukup tinggi. Untuk potensi ke 3.000 ya tadi dengan pertimbangan ekonomi India yang positif sih harusnya bisa ya. Cuman untuk dalam short term ya bisa taking profit dulu aja. Baik. Dari PTBA kita beralih ke Indi, Ibu. Baru saja bergabung di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Oscar, kali ini juga masih datang dari Bali. Menanyakan Indi kapan dan di level berapa harga yang menarik untuk averaging down. Nyangkut sepertinya di 1.600-an, Ibu Rati. Baik, memang kalau kita lihat emiten sektor batubara ini beberapa pergerakannya cukup sama ya. Dia hari ini cukup ada tarikan dari area highest-nya. Jadi memang ada aksi profit taking di hari ini juga, walaupun memang ditutup positif ya, untuk Indi pun juga ditutup positif. Kalau misalnya nyangkut gitu ya, apakah menarik untuk akumulasi buy? Saya rasa bisa wait and see dulu ya. Untuk area support yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk Indi lebih ke wait and see dulu ya. Jika mau akumulasi, pertimbangkan area supportnya di area MA 100-nya di 1340.
Ya, sampai 13.60. Itu untuk Indi. Jadi baik. secara teknikal ada potensi taking profit sih kita lihat di sini. Oke, intraday-nya hari ini tadi sempat ke 1440, penutupan masih menguat signifikan di 3,30% di 1410, dan tadi sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Inder dari Bali, PTBA, kemudian juga tadi Bapak Oscar juga dari Bali untuk Indi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Ibu Rati, menarik, kita akan hold terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan updatean penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona merah, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas dan cukup menarik. Di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas sehingga pelemahannya yang tadi sempat di atas 0,80% di penutupan sesi kedua hari ini hanya di 0,36%, dan indeks harga saham gabungan mencoba untuk kembali mendekati level 7.300-an, tepatnya di 7.294,495 level penutupan hari ini, sementara level terendah hari ini di 7.249,817. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat updatean beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda. MNC 36 di sesi kedua hari ini melemah di 0,31%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,72%, LQ45 juga ditutup di zona merah melemah di 0,35%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat seperti apa rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Kesehatan memimpin penguatan di 0,72%, barang baku hari ini koreksi paling dalam di 1,37%, teknologi juga melemah di 0,93%, dan transportasi logistik juga melemah di 0,60%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang hari ini melaju kencang dan menjadi penopang indeks harga saham gabungan dan juga masuk ke dalam deretan top gainers, pemirsa. Adaro ditutup menguat di 3.100, kemudian juga BDKR ditutup di zona hijau 850, Guna GUNA menguat ke 362, SML juga menguat ke 280 rupiah per sahamnya. Selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, pemirsa, yang masuk ke dalam deretan top losers. Ke grafis selanjutnya ada Telkom dari infrastruktur melemah ke 3140, TPIA juga terpangkas ke 9.475, BRPT tertekan ke 1.055, dan Goto kembali ke level Rp50 per sahamnya. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di minggu depan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Kami akan segera kembali sesaat lagi.